goalkeeper di Indonesia ini nih dikit, kurang. Kalau pemain setelah adanya kemarin Liga 1 yang di 2019 itu pertama kali, ternyata emang minim banget untuk goalkeeper. Jadi aku semakin yakin untuk menjadi goalkeeper dan aku mengasah kemampuan aku sampai sekarang gitu. Halo, nama aku Atin Rizky. Aku lahir di Jakarta 4 September 1999. Sekarang aku bermain untuk Pelatda PON DKI Jakarta. Kesadaran aku paling lagi kuliah. Aku kebetulan kuliah udah semester 6 di Universitas Negeri Jakarta. Kesibukannya selain itu paling ini latihan rutin Pelatda untuk Prapon di bulan Agustus. Setelah itu paling ngurus kucing. Suka kucing aku. Aku ngambil kepelatihan jadi kepelatihan satu cabang gitu. Aku sebenarnya emang pengen jadi pelatih dari dulu gitu, selain jadi atlet. Tapi kalau misalkan emang rezekinya masih jadi atlet, ya nggak apa-apa gitu. Mula timnas itu di 2018, itu seleksi untuk Asian Games. Itu jatuhnya langsung senior. Karena waktu itu nggak ada untuk U16 atau U19, jadi Asian Games itu dipanggil untuk kategori senior. Untuk debut pertama kali itu di 2018. Terus itu masih jadi pemain. Kira-kira ketika jadi kiper itu 2019 awal sampai sekarang. Sampai 2023. Jadi penampilan udah kurang lebih 7 kayaknya udah di timnas. Jadi aku itu sebenarnya atlet voli karena orang tua semuanya ayah, ibu sampai kakak itu atlet voli. Terus aku dapat beasiswa untuk merantau ke Tangerang itu sebenarnya dari voli. Nah jadi ketika 2018 itu ada seleksi untuk Piala Kartini namanya, itu pertama kali sepak bola wanita diadain lagi karena sempat vakum dari 2015. Itu sepak bola wanita maupun pria itu divakumin oleh FIFA. Jadi diseleksi dari sekitar 60 pemain itu oleh SSB Benteng Muda di Tangerang. Nah setelah seleksi, alhamdulillah aku masuk squad di 23 pemain dan itu berangkat ke Piala Kartini di Jepara. Setelah itu turnamen lagi di Piala Pertiwi di Palembang. Nah itu ternyata seleksi untuk Asian Games. Tapi di situ aku masih jadi pemain. Setelah seleksi kurang lebih sebulan lah, aku 2 minggu menjadi pemain. Aku iseng-iseng lah menjadi kiper. Kayak mungkin basic aku dari volley yang biasanya agility-nya mungkin dilihatnya bagus, jadi aku disaranin sama pelatih kiper, dilihat kayaknya kamu cocok nih jadi kiper. Nah setelah itu adalah pencoretan. Nah selama di timnas itu ada enak enggaknya karena aku udah pernah ngalamin namanya pencoretan. Nah itu pencoretan itu nggak enak banget. Setelah kurang lebih 3 minggu di pelatnas, aku dicoret dan aku balik lagi ke SSB aku ini di Benteng Muda. Aku menjadi kiper. Jadi SSB Benteng Muda ini sparring lah sama pelatnas. Nah di situ aku jadi kiper. Mungkin dilihat aku bermain bagus dan basic aku emang lebih bagus di kiper. Akhirnya aku dipanggil lagi untuk pelatnas menjadi goalkeeper dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi goalkeeper. Menurut aku mental sih, karena kiper itu kan tanggung jawabnya besar banget daripada pemain. Kebobolan sering dikatain kipernya jelek, tapi kalau misalkan kita sering nge-save bola-bola bagus gak pernah dilihat. Jadi aku tanemin diri aku selama aku jadi kiper ya emang selain dari teknik dan taktik, emang mental dan tanggung jawab itu yang paling harus dipunyain goalkeeper. Karena kalau misalkan kebobolan pasti kan yang dilihat kipernya jelek gini-gini, tapi ketika tim menang, tim bagus, pasti kayak kipernya nggak pernah dilihat kan. Mungkin pertama karena udah nyaman kali ya Kak, dan aku udah dapet banget basic di kiper. Dan menurut aku goalkeeper di Indonesia ini nih dikit, kurang. Kalau pemain setelah adanya kemarin Liga 1
yang di 2019 itu pertama kali. Ternyata emang minim banget untuk goalkeeper. Jadi aku semakin yakin untuk menjadi goalkeeper dan aku mengasah kemampuan aku sampai sekarang. Ya sebenarnya kalau bisa lebih tinggi aku pengen keluar negeri ya kan. Siapa sih yang nggak pengen main ke luar negeri gitu. Yang kedua aku ingin tetap bertahan di Platnas menjadi kiper nomor 1. Itu sih goals aku 2 itu. Mungkin USA dan beberapa klub di luar negeri kan kayak Jepang gitu-gitu emang udah kualitasnya udah banyak banget karena beberapa temen aku kan kayak Zahra, kayak Shalika, dia emang udah merantau ke luar negeri. Dan aku lihat dan aku beberapa kali nanya kayak diskusi sama dia, gimana sepak bola di sana sih gitu. Terus kayak gimana sih goalkeeper di sana gitu-gitu. Dan membuat aku kayak wah ternyata emang bagus-bagus banget. Sedangkan kita di sini kayaknya tuh kayak nggak ada apa-apanya. Jadi ingin terus belajar dan terus memperbaiki diri gitu sih. Sekali sih sempet waktu itu kayak mama nggak ngebolehin untuk terjun ke sepak bola karena kan sepak bola itu kan taunya kan lelaki aja, apalagi kan dia lebih dominan fisiknya itu kan lebih daripada voli kan. Habis kayak gitu mungkin sedihnya beberapa cedera pernah aku alamin sih. Yang pertama kayak dislok bahu, terus kayak patah pergelangan tangan itu udah pernah aku rasain dan alhamdulillah udah aku lewatin semuanya. Jadi sekarang lebih menikmati aja sih Kak. Oh, saved brilliantly by Prihatini on her debut. What a time to make a save. And that is fantastic work by the 23-year-old goalkeeper from Indonesia. Saving it, reading. Nah, itu emang yang paling berharga juga sih buat aku, kayak ternyata bisa ya gitu. Terus kayak aku ngerasain feedback ke aku kayak orang-orang jadi ngeliat gitu sepak bola wanita ternyata bagus ada. Sedih sih karena waktu itu kan beberapa kali dari 2022 katanya mau diadain liga nih bulan ini. Sampai kemarin aku udah ditarik beberapa klub, akhirnya aku nolak karena menurut aku kayaknya digocek terus. Kalau misalkan ada liga kan masih enak, kita misalkan masih latihan rutin gitu. Karena kan liga itu kan bukan jangka pendek kan, pasti minimal 2-3 bulan itu kan lumayan buat sepak bola wanita gitu. Ya banyak banget sih waktu itu juga yang nanya-nanya, yang DM kayak gimana sih Kak, gini. Ya menurut aku tunjukin aja, terus kayak misalkan kalian gak punya SSB atau tetap wadah gitu untuk bermain untuk menunjukkan skill kalian, ya kalian bisalah latihan di rumah gitu. Kalian video-video atau apa upload ke sosmed, siapa tahu viral, ada yang ngelirik kan bisa ditarik. Karena beberapa pengalaman yang udah nge-DM aku tuh banyak yang kayak gitu, Kak aku pengen nanya tapi aku nggak punya wadah, aku nggak punya SSB kayak gini, terus aku nggak diizinin orang tua. Itu banyak sekali kayak gitu. Cuman untungnya sekarang udah beberapa ada wadah seperti klub-klub yang udah menaungi sepak bola wanita. Ya semoga aja bisa menumbuhkan bibit-bibit sepak bola wanita dari regenerasi terus menerus gitu sih pengennya. Makanya kenapa aku mengambil kepelatihan, ya karena aku ingin melatih anak-anak, istilahnya banyak sekali yang kurang mampu. Karena menurutnya aku pengen latihan Kak, aku nggak punya sepatu Kak, aku pengen latihan tapi aku ini karena banyak kehalangan. Jadi gue pengen nih jadi pelatih gitu kan, istilahnya untuk bisa mengasih wadah ke anak-anak istilahnya yang kurang mampu gitu.